lagi sahabat SKSP di SKSP Video. Yang kali ini saya di Purnomo Wartam akan mewawancarai guru kita semua. Abdul Wahid BS. Oke. Yang pertama langsung saja ya. Sastra dan kehidupan. Menurut pandangan ayah itu seperti apa? Sastra dan kehidupan. Ya, sastra itu bagian dari kehidupan. Nah, tentu ketika jawaban ini ditanyakan pada saya pada tahun-tahun pertama saya kuliah, tentu jawabannya akan berbeda. Sastra dan kehidupan. Ya, kehidupan saya sastra, kan begitu. Kalau sekarang, ya sastra itu bagian dari kehidupan. Sastra itu bagian dari ekspresi kemanusiaan saya. Tapi kalau ini diteruskan, sastra itu bagian dari niat baik saya kepada kehidupan. Dan niat baik saya kepada kehidupan karena saya itu punya agama, saya punya Tuhan, maka niat baik saya itu tentu saya tujukan terkait dengan agar mendapatkan ridhonya Allah. Dengan demikian ya, sastra dan apapun di dalam kehidupan saya itu menjadi bagian dari niat kebaikan kita sebagai manusia, niat ibadah kita kepada Allah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi bisa disebut juga sastra juga sebagai ibadah ya. Ya begitu, seperti itu ya. Lalu gimana sih ayah memposisikan sastra itu secara praktis maupun filosofisnya itu seperti apa ya? Secara filosofis tadi sudah dijawab. Iya. Secara praktis, kalau dulu saya ilham itu saya cari melalui bacaan, melalui berjumpa dengan realitas alam. Itu seperti itu dulu, dan itu diniatkan banget gitu. Kalau sekarang ya enggak, semuanya wajar-wajar saja, biasa-biasa saja. Ya kita punya istri, ya kita berusaha baik dengan istri sebaik-baiknya, itu sudah merupakan bentuk penghayatan kita. Kalau dengan istilah yang mentereng dalam kehidupan keberagamaan, ya itu sudah berikro lah, gitu. Seperti itu. Baik sama anak juga demikian, baik dengan tetangga itu juga tingkat-tingkat penghayatan yang itu merupakan tabungan kita. Sebetulnya demikian. Tapi kan ya kita karena sebagai orang yang beragama, punya keimanan kepada Allah, hal semacam itu karena tadi sebagai bentuk pengabdian, ibadah kita kepada Allah itu nggak pernah terhitung, nggak pernah dihitung. Nah, ketika kita berekspresi sastra, karena sastra sumbernya adalah kehidupan, bagian dari kehidupan, ya biasa-biasa aja. Itu otomatis menjadi perspektif. Satu contoh misalnya, ketika kita melihat daun gugur, daun gugur dari Wingkarjo, selembar daun gugur, dalam perspektif Wingkarjo tentu akan berbeda dengan selembar daun jati Ulfatin CH. Begitu. Demikian pula bagi saya. Akar mengasihi pohon, pohon mengasihi ranting mengasihi dedaunan mengasihi buah-buahan mengasihi anak kecil mengasihi ayahnya mengasihi ibunya, dan seterusnya. Perspektifnya beda ya. Gitu. Jadi karena
Sastra itu sudut pandang seseorang terhadap realitas, terhadap kehidupan. Nah, dengan seperti itu, maka ya lama-lama secara tambah usia, terus hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang eksternal terus ke dalam gitu, enggak. Karena itu antara eksternal dan internal itu saling berkelindan aja gitu, seperti itu. Jadi enggak ada. Ya kayak kalau kita mencintai orang yang kita cintai, kita mencintai orang tua kita, seorang laki-laki mencintai istrinya, seorang istri mencintai suaminya, itu nggak pakai teori. Sekalipun ada teori, dia baca teori-teori itu gitu, tapi sudah nggak kober gitu kan. Misalkan lagi kalau orang belajar pencak silat baru tahu 1-2 jurus, itu terasa bahwa itu jurus gitu. Tapi kalau jurus itu menjadi bagian dari proses dia dalam membangun keselamatan, itu sudah bukan jurus. Sekalipun ketika itu dilaksanakan, itu menjadi seni, menjadi estetis, tapi juga membawa etis.